Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita atau daurah kita dalam kitab Syarh Ulumuddin I'tiqad. Dan kita sekarang masuk pada faslu kalamillahi ta'ala, fasal firman Allah ta'ala, berbicaranya Allah. Salah satu dari sifat Allah bahwasanya Allah berbicara. Di sini berkata penulis rahimallahu ta'ala, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadimin yusmi'uhu minhu man sya'a min ibadihi yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqihi. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitatin wa sami'ahu Jibril alaihi salam wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Wa min sifatillahi ta'ala, termasuk dari sifat-sifat Allah ta'ala, annahu mutakallim, bahwasanya Allah berbicara, bikalamin qadim, dengan kalam yang qadim. Apa itu kalam qadim? Nanti insyaallah akan dibahas oleh pensyarah rahimahullah ta'ala. Itu antum bulatkan kalau perlu, nanti akan dibahas. Yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqihi. Yusmi'uhu minhu, minhu kembali ke mana? Kalam, ahsantum. Allah memperdengarkannya dari kalam tersebut kepada orang yang Allah kehendaki dari makhluknya. Siapa saja yang Allah perdengarkan kalamnya Allah, bicara, kalam kan bicara ya, bicaranya Allah. Ya kalau ana bilang kalam ma'ruf ya, artinya apa? Bicara ya. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitatin. Sami'ahu Musa, Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah dari Allah tanpa perantara. Wa sami'ahu Jibril, dan Jibril alaihi salam mendengarkan firman Allah, mendengarkan kalam Allah. Wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi, dan siapa saja yang Allah izinkan dari para malaikatnya dan para rasulnya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala yukallimul mu'minina fil akhirati wa yukallimunah wa ya'zanu lahum fayazurunahu. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang mukmin nanti di akhirat. Wa yukallimunah, dan mereka orang-orang mukmin akan berbicara kepada Allah. Dan ini sesuatu yang harus kita yakini.
yang dimana orang-orang mukmin Allah akan berbicara kepada orang-orang mukmin di akhirat, dan mereka orang-orang mukmin pun akan berbicara kepada Allah. Wa ya'zanu lahum, dan Allah mengizinkan mereka, fayazuruna, lalu mereka mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Dan ini dalil bahwasanya Allah berbicara. Karena sebagian orang mengingkari enggak ada sifat berbicara. Berarti kalau Allah berbicara itu mengharuskan Allah punya mulut. Itu berarti mengharuskan Allah punya gigi. Berarti itu mengharuskan Allah punya lidah. Berarti Allah mengharuskan Allah punya kerongkongan. Nah, ini datang dari mana? Karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Anda bilang kalau seseorang udah menyerupakan Allah dengan makhluk, udah selesai. Wa qala subhana, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, inni istafaituka, sesungguhnya aku memilihmu, 'alan nas, daripada manusia di masamu, gitu kan. Birisalati, dengan risalahku, wa bikalami, dan dengan berbicara langsung denganku. Allah berbicara. Firman Allah yang lain, minhum man kallama Allah, sebagian dari mereka ada yang Allah berbicara kepadanya. Man kallamallahu, ya fa'il, berarti apa? Sebagian dari mereka ada yang Allah berbicara kepadanya. Bukan sebagian dari mereka yang berbicara kepada Allah, bukan ya. Karena di situ fa'ilnya siapa? Allah. Kallamallahu, berarti artinya sebagian dari mereka ada yang Allah berbicara kepadanya. Lihat, beda ya. Kalau mereka berbicara kepada Allah, berarti yang berbicara siapa? Mereka. Dan yang sebenarnya di situ yang berbicara Allah, berarti artinya sebagian dari mereka ada yang Allah berbicara kepadanya. Berarti Allah berbicara. Wa qala subhanahu wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Wa ma kana li basharin, tidak ada dari manusia, ay yukallimahu Allahu, yang Allah berbicara kepadanya kecuali wahyu dari belakang penutup. Ini saksi pembahasan kita bahwasanya Allah berbicara. Wa qala subhanahu, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Falamma ataha, maka ketika Nabi Musa datang, nudiya, kita memanggil. Memanggil itu berbicara. Kita memanggil, wahai Musa, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Wa qala subhana innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali saya, maka sembahlah aku. Dan ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah. Ini juga dapat membantah perkataan orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kalau seandainya Al-Quran adalah makhluk, beranikah makhluk mengatakan ini, innani anallah? Enggak berani. Berarti siapa yang hanya berani mengatakan ini? Allah. Berarti Al-Quran adalah firman Allah. Wa ghairu jaizin ay yaqula hadza ahadun ghairullah. Wa ghairu jaizin, enggak boleh. Ay yaqula hadza ahadun, terdapat seseorang mengatakan ini selain Allah, enggak boleh.
Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Abdullah bin Mas'ud, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus samai. Apabila Allah berbicara berupa wahyu, Allah berbicara, sami'a sautahu ahlus sama, didengar suaranya Allah, berarti berbicaranya Allah mengandung suara. Sami'a sautahu berarti berbicaranya Allah mengandung suara. Suaranya bagaimana? Inilah yang dihati-hatikan. Didengar suara Allah oleh penduduk langit. Ruwiya dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abdullah bin Unais 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yahsyurullahu al-khalaiqa yaumal qiyamati uratan hufatan ghurla buhman, ya ghurlan buhman, fayunadihim, ini dia saksi pembahasannya, fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qaruba anal maliku anad dayyanu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurullahu al-khalaiqa yaumal qiyamah. Allah mengumpulkan makhluk-makhluk pada hari kiamat. Ya, yahsyur itu mengumpulkan pada hari kiamat. Uratan, dalam keadaan telanjang. Hufatan, tanpa beralas kaki. Ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan. Buhman, tidak membawa apapun. Kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan dalam keadaan tersebut. Lalu apa? Fayunadihim, lalu Allah memanggil mereka. Ini dia, Allah berbicara dengan suara. Lihat, perhatikan, bukti bahwasannya berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Ini dia, bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, dengan suara yang dapat didengar oleh yang jauh sebagaimana dapat didengar oleh yang dekat. Yang jauh dan yang dekat suaranya sama. Berarti apa? Suaranya tidak sama seperti makhluk. Coba kalau makhluk, kalau dia semakin dekat orang yang berbicara makin kencang, benar bukan? Tapi kalau makin jauh makin pelan, makin kurang didengar. Tapi suara Allah sama, yang di dekat dia mendapatkan suara seperti itu, yang jauh juga mendapatkan suara seperti itu. Yasma'uhu man ba'ud, dapat didengar oleh yang jauh sebagaimana dapat didengar oleh yang dekat. Apa kata Allah? Anal malik, aku adalah raja. Anad dayyan, aku adalah pemilik hari pembalasan. Rawahul a'immatu, diriwayatkan oleh para imam. Wastashhada bihi al-Bukhari, dan Imam Bukhari menjadikan dalil akan dan bahwasanya Allah berbicara. Dan juga sifat bicaranya Allah tentu tidak sama seperti makhluk. Buktinya di sini suara Allah dapat didengar oleh yang jauh sebagaimana juga dapat didengar oleh yang dekat. Berbeda halnya dengan manusia, di dekat makin kencang dan di jauh makin pelan. Wa fi ba'dil athari, dan pada sebagian athar dikatakan anna Musa alaihi salam lailata ra'an nara fahalathu fafazi'a minha fanadahu rabbuhu ya Musa faajaba sari'an istinasan bis-sauti faqala labbaik labbaika labbaika asma'u sautaka wala ara makanaka fa aina anta.
Faqala ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalika. Fa'alima anna hadhihi sifata la tanbaghi illa Allah ta'ala. Qala kadzalika anta ya ilahi afakalamuka asma'u am kalamu rasulik. Qala bal kalami ya Musa. Itu bisa juga dibaca afakalamaka, jadi maf'ul bi muqaddam. Afakalamaka asma'u am kalama rasulik. Qala bal kalami ya Musa. Tapi ini nanti akan diberikan perhatian penjelasan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang athar ini. Dikatakan anna Musa, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam lailata, pada suatu malam, ra'an nara, melihat api, fahalathu, maka Nabi Musa ketakutan karenanya, ya karena api. Ya fahalathu, halat, membuat takut. Ini fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke nar, kembali ke an-nar. Jadi pelaku yang membuat takut siapa? Api. Hu kembali kepada Nabi Musa. Jadi apa artinya api membuat takut Nabi Musa? Ya, bahwasanya Nabi Musa pada suatu malam melihat api dan api tersebut membuat takut Nabi Musa. Fawazi'a minha, lalu Nabi Musa takut dari api tersebut. Fanadahu rabbuhu, lalu Rabbnya memanggil Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, berarti Allah berbicara dengan huruf dan suara. Fa'ajaba sari'an, maka Nabi Musa menjawab dengan cepat. Isti'nasan bisauti, karena mendengar jelas ada suara. Isti'nasan karena mendengar jelas. Bisauti, ada suara. Apa kata Nabi Musa? Labbaika labbaik, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Asma'u sautaka wala ara makanaka, kata Nabi Musa. Aku mendengar suaramu ya Allah, tapi aku tidak melihat tempatmu. Jadi ini dalil bahwasanya Allah berbicara dan terdapat suara. Fa'ina anta, lalu di mana kamu ya Allah? Faqala, lalu Allah mengatakan ana fauqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalika. Ini dia terdapat keasingan dari riwayat ini. Oleh karena itu nanti akan dikritik oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Aku di atasmu dan di depanmu dan dari kananmu dan dari kirimu. Fa'alima anna hadhihi sifata la tanbaghi illa Allah. Fa'alima, maka Nabi Musa mengetahui, anna hadhihi sifata, bahwa sifat ini tidak pantas kecuali Allah. Lalu Nabi Musa mengatakan, kadzalika anta ya ilahi, begitu juga kamu wahai Tuhanku. Afakalamaka asma'u, apakah ucapanmu yang aku dengar? Am kalama rasulik, atau ucapan utusanmu, yaitu malaikat. Karena para nabi mendapatkan wahyu melalui malaikat. Maka di sini Nabi Musa bertanya, apakah ini ucapanmu yang aku dengar, langsung ucapanmu ya Allah, ataukah ucapan utusanmu yaitu malaikat? Maka Allah menjawab, bal kalami ya Musa, akan tapi ini adalah ucapanku wahai Musa. Ya, saksi pembahasannya Allah SWT berbicara. Berkata pensyarah rahimallahu taala, as-sifatu al-khamisata asyrata, sifat ke-15. Al-kalamu, berbicara. Al-kalamu sifatun min sifatillahi as-sabitati lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'is salafi. Kalam adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang tetap untuknya dengan dalil Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan salaf.
Dalil dalam Al-Quran banyak sekali, tadi sudah kita baca di matan. Qala Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Minhum man kallamallahu, sebagian dari mereka ada yang Allah berbicara kepadanya, yaitu dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul, Allah berbicara kepada mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dalam sunnah, idza arada Allahu ayyuhiya bi amrihi takallama bil wahyi. Idza arada Allahu ayyuhiya bi amrihi, apabila Allah menginginkan mewahyukan perintahnya, takallama bil wahyi, maka Allah berbicara berupa wahyu. Jadi di sini dalil bahwasanya Allah berbicara. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim. Kemudian wa ajma'as salafu, para salaf bersepakat ala thubutil kalami lillahi, atas tetapnya berbicara untuk Allah. Fayajibu itsbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin, maka wajib menetapkannya untuk Allah tanpa mengubahnya, tanpa mentakwilnya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa memisalkannya. Wa huwa kalamun haqiqiyyun yaliqu billahi, dan dia adalah berbicara yang sebenarnya, yang pantas dengan Allah. Yata'allaqu bimasyiatihi bihurufin wa aswatin masmu'atin, yang berbicara bergantung dengan kehendaknya atau berkaitan dengan kehendak Allah. Dan ini udah kita bahas di awal ya. Ini termasuk sifat yang dia sifat berkaitan dengan zat dan berkaitan dengan perbuatan. Sifatun dzatiyah dan juga sifatun fi'liyah. Sifat dzatiyah bahwasanya ini sifat tidak akan lepas dan terus menerus bersama Allah. Dari sisi asal berbicaranya, Allah berbicara pada waktu yang kita tidak tahu kapan awalnya. Tapi dari sisi satu persatuan berbicaranya Allah, itu tergantung berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Antum murajaah lagi. Itu terdapat di kaidah kedua atau ketiga di situ. Antara kaidah kedua dan kaidah ketiga. Ya, kaidah ketiga berarti tentang sifat. Iya. Sifat dzatiyah dan fi'liyah dari dua sisi seperti kalam. Nah, itu ada di situ. Nanti antum murajaah. Bahwasanya kalam itu adalah sifat dzatiyah juga fi'liyah. Dzatiyah dari sisi asal sifatnya. Maka kalam adalah sifat dzatiyah karena bahwasanya Allah senantiasa berbicara dan tidak pernah tidak. Tapi dari sisi satuan berbicaranya adalah sifat fi'liyah karena Allah berbicara bergantung dengan kehendaknya. Kita lanjut lagi. Wa huwa kalamun haqiqiyyun yaliqu billahi, dan dia adalah berbicara yang sebenarnya, yang pantas dengan Allah. Yata'allaqu bimasyiatihi, berkaitan dengan kehendaknya. Bihurufin, Allah berbicara dengan huruf. Wa aswatin, dan berupa suara, masmu'atin, yang dapat didengar. Wa dalilu ala annahu bimasyiatihi, dan dalil bahwasanya berbicara Allah dengan kehendaknya. Firman Allah Ta'ala, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Walamma ja'a Musa, ketika Nabi Musa datang, limiqatina, yaitu pada waktu yang telah kami tentukan. Miqat, pada waktu yang telah kami tentukan, miqatina. Wa kallamahu rabbuhu, Allah berbicara kepadanya. Maka di sini Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Ketika Nabi Musa datang, baru Allah berbicara.
Belum datang, Allah tidak berbicara. Ini menunjukkan sesuai dengan kehendaknya. Fataklimu hasala ba'da maji'i Musa. Lihat di sini. Fataklimu hasala ba'da maji'i Musa. Fadalla ala annahu muta'alliqun bimasyiatihi ta'ala. Fataklimu, maka berbicara terjadi ba'da maji'i Musa, setelah datangnya Nabi Musa. Belum datang Allah belum berbicara. Setelah datang baru Allah berbicara. Maka ini apa? Menunjukkan dalla ala annahu, bahwasanya berbicaranya Allah berkaitan dengan kehendaknya, muta'alliqun bimasyiatihi. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, al-mukhalifuna li ahli sunnati fi kalamillahi ta'ala. Kelompok-kelompok yang menyelisih ahlu sunnah dalam kalamnya Allah, dalam sifat berbicaranya Allah. Khalafa ahlas sunnati fi kalamillahi tawaifu, nadhkuru minhum taifataini. Khalafa ahlas sunnati fi kalamillahi tawaifu. Apa irab tawaifu? Apa? Ya. Tadi ada mau ngomong apa? Apa? Khaif. Apa? Taif. Iya, apa Arabnya? Antum dibaca taif di situ. Enggak ada taif. Taif. Apa Arabnya Nadif? Fa'il. Siapa yang ngomong fa'il tadi? Hah? Tadi siapa? Antum. Apa Arabnya? Taif. Tadi Zakaria yang ngomong ya? Apa? Bukan. Apa Arabnya? Yusuf. Antum apa Arabnya? Khalafa ahla sunnati fi kalamillahi tawaifu. Dikta apa Arabnya? Apa? Nadhkuru beda lagi. Apa? Taifu sebagai ahsan, dari khalafa. Fa'il dari khalafa. Makanya tadi ada tanya siapa yang bilang fa'il, benar itu. Bukan berarti Anda salahkan. Antum yang ngomong kita. Khalafa ahla sunnah, menyelisih ahlu sunnah dalam sifat berbicaranya Allah tawaifu, beberapa golongan-golongan. Jadi golongan-golongan ini menyelisih ahlu sunnah fi kalamillah, dalam sifat berbicaranya Allah. Nadhkuru minhum ta'ifataini, kita sebutkan sebagian dari mereka ada dua golongan, yang dimana dua golongan ini menyelisih ahlu sunnah dalam sifat berbicaranya Allah. At-taifatul ula, golongan yang pertama, al-jahmiyatu, jahmiyah. Ya, siapa itu mereka jahmiyah? Nanti insyaallah kita bahas dalam kitab Syarhu Aqidatul Wasithiyah, insyaallah. Ya, pokoknya jahmiyah. Antum ketahui jahmiyah siapa mereka, nanti ada pembahasannya. Apa yang mereka katakan? Qalu laisal kalamu min sifatillahi. Lihat, laisal kalamu min sifatillahi, wa inna ma huwa khalqun min makhluqatillahi. Yakhluqullahu fil hawa'i aw fil mahalli alladhi yusmi'u minhu wa idafatuhu ila Allahi idafatu khalqin aw tashrifin mithlu naqatullahi wa baitullahi.
Golongan yang pertama, Jahmiyah. Mereka mengatakan laisal kalamu min sifatillah. Kalam, berbicara, bukanlah termasuk dari sifat-sifat Allah. Lalu apa? Lihat. Wa innama huwa khalqun, sesungguhnya dia adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah, kata mereka. Kalam, berbicara itu bukan sifat tapi makhluk. Berarti Al-Quran makhluk, kata mereka. Yakhluquhu Allahu fil hawa. Lihat anehnya ini. Allah menciptakan kalamnya di angkasa, hawa, di udara, angkasa. Au fil mahallil ladzi yusmi'u minhu, atau pada tempat yang Allah mendengarkan darinya, memperdengarkan darinya. Nah, aneh. Dari mana mereka ini tahu kalau Allah menciptakannya di angkasa? Apa dalilnya? Coba kan? Atau di tempat yang Allah memperdengarkan darinya, apa juga dalilnya? Aneh-aneh aja. Inilah ketika seseorang keluar dari kebenaran, aneh, banyak keajaiban. Lalu kata mereka, wa idhafatuhu ilallahi, penyandarannya kepada Allah, yaitu kalamullah, itu adalah penyandaran berupa makhluk. Jadi kalamullah maksudnya apa? Kalam adalah makhluknya Allah. Au tashrifin, atau berupa pemuliaan, seperti naqatullah, untanya Allah. Berarti apa? Unta makhluknya Allah. Wa baitullah, rumahnya Allah. Berarti apa? Ka'bah itu adalah makhluknya Allah. Dan ini nanti dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kalau misalnya seperti itu, lalu bagaimana dengan firman Allah? Wa kallamallahu Musa taklima, jelas Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Allah yang berbicara langsung. Nggak ada di mana yang berbicara itu makhluknya. Yang di mana bicara itu adalah makhluknya Allah ciptakan di angkasa, atau Allah ciptakan di tempat yang Allah memperdengarkan darinya. Maka di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa naruddu alaihim bima yali, kita bantah mereka dengan apa yang dibawa ini. Pertama, annahu khilafu ijma'is salafi, bahwasanya itu menyelisihi kesepakatan salaf. Kedua, khilaful ma'quli, li'anna al-kalama sifatun lil mutakallimi wa laysa syai'an qa'iman bi nafsihi. Munfasilan 'anil mutakallimi. Bantahan yang kedua apa? Khilaful ma'qul. Perhatikan ini. Menyelisihi akal. Menyelisihi yang dipahami oleh akal. Itu ma'qul. Apa bentuk penyelisihannya? Li'annal kalama sifatun lil mutakallimi, bahwa saya berbicara itu adalah sifat dari orang yang berbicara. Misalnya ada yang mengatakan, Ustaz izin mau ke kamar mandi. Tapi Anda bilang, siapa tadi yang berbicara? Abdul Halim Ustaz. Berarti apa? Berbicara adalah sifat untuk orang yang berbicara. Kan begitu kan? Yang kita pahami. Misalnya ada yang bilang, Ustaz izin kamar mandi. Tapi Anda nggak tahu orangnya. Siapa yang tadi yang berbicara? Abdul Halim. Nggak mungkin yang berbicara, ini Ustaz tadi suaranya ini tadi. Ya, kan nggak mungkin. Gimana? Suara ini yang tadi yang berbicara, dia itu makhluk yang berbeda. Kan aneh. Li'anna al-kalama sifatun lil mutakallim, bahwasanya berbicara adalah sifat untuk orang yang berbicara. Wa laysa syai'an qa'iman bi nafsihi, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Munfasilan 'anil mutakallimi, terpisah dari orang yang berbicara. Ya tadi paham kan contohnya Nabi bilang? Misalnya Nabi bilang, siapa yang tadi mukul fulan? Atau ya bukan mukul. Siapa tadi yang izin mau ke kamar mandi? Siapa yang tadi misalnya izin nanti hari Ahad mau pulang? Ana bilang, siapa tadi yang ngomong? Ana Ustaz, kenapa izin mau pulang?
Ya mau pulang Ustaz gitu kan. Gak mungkin siapa tadi yang ngomong, waduh Ustaz marah nih. Yang ngomong ini Ustaz tadi berbicaranya ini dia maknawi. Ini dia Ustaz omelin ini. Udara ada di udara dia. Kan gak mungkin. Menyelisih apa yang dipahami oleh akal. Yang ketiga, anna Musa sami'allaha yaqulu, bahwasanya Nabi Musa mendengar Allah mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali saya, maka sembahlah aku. Kalau seandainya berbicaranya Allah adalah makhluk, dan makhluk gak boleh, gak ada yang berani mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah. Paham gak antum? Kan mereka mengatakan berbicaranya Allah itu bukan sifat Allah, tapi makhluk Allah, Allah ciptakan di angkasa. Kalau seandainya kalamullah, berbicaranya Allah adalah makhluk, kemudian bagaimana mereka memperlakukan firman Allah ini, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Makhluk mana yang berani mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah? Gak ada. Berarti siapa yang mengatakan ini? Ya Allah. Gak mungkin makhluk Allah yang lain. Wa muhalun ayyakula dzalika ahadun illallahu. Muhal, mustahil. Ayyakula dzalika ahadun, terdapat seseorang yang mengatakan itu selain Allah. Pasti Allah yang mengatakan. Paham gak ini yang Anda jelaskan? Nabi Musa mendengar Allah mengatakan innani anallah, maka itu menunjukkan kalam Allah adalah sifat Allah. Karena nggak mungkin kalam Allah adalah makhluk yang Allah ciptakan di angkasa, dan nggak ada seorang pun yang berani mengatakan innani anallah. Maka ini menunjukkan yang mengatakan innani anallah yaitu Allah sendiri. Karena hanya Allah lah yang berhak mengatakan hal itu. Itu golongan yang pertama. At-taifatu tsaniyatu, golongan yang kedua. Al-asy'ariyatu. Qalu kalamullahi ma'nan qaimun binafsihi la yata'allaqu bimasyiatihi wa hadhihi al-hurufu wal aswatul masmu'atu makhluqatun lit-ta'biri 'anil ma'na al-qaimi binafsillahi. Orang-orang yang menyelisih jalan yang benar itu ribet. Oleh karena itu coba kalau antum melihat orang-orang Asy'ari, semakin mereka mempelajari sifat Allah semakin gila, semakin pusing mereka, semakin tidak masuk akal, semakin gak mau memperdalami karena semakin sulit. Karena mereka keluar dari kebenaran. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, semakin mereka mempelajari sifat Allah, maka mereka semakin cinta, semakin dekat kepada Allah, semakin semangat dalam beribadah. Oh, Allah berbicara, udah langsung dia imani, udah langsung dia terima, berserah diri. Lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan kalamullah, berbicaranya Allah itu adalah makna, hanya suatu makna. Qaimun binafsihi, yang berdiri dengan sendirinya. Maksudnya apa? Di luar dari zat Allah. Berbicaranya Allah adalah suatu makna yang berdiri sendiri, bukan dari zat Allah. Ya mirip-mirip dengan Jahmiyah. La yata'allaqu bimasyiatihi, tidak berkaitan dengan kehendaknya. Sedangkan huruf wa hadhil hurufu wal aswatul masmu'atu makhluqatun, dan huruf-huruf ini dan suara yang dapat didengar tersebut adalah makhluk, diciptakan oleh Allah. Litta'biri 'anil ma'na al-qaimi bi nafsillahi, untuk mengungkapkan dari makna yang berdiri pada diri Allah.
pada jiwa Allah. Ribet sekali mereka itu orang-orang Asy'ariyah. Kata mereka kalamullah itu adalah makna yang berdiri sendiri, itu dia di luar dari zatnya Allah, dan itu tidak berkaitan dengan kehendaknya. Juga bikin ribet lagi huruf-hurufnya, ya kan? Al-Quran berupa huruf bukan? Huruf bukan? Huruf-hurufnya, suara yang dapat didengar, yang tadi dalil-dalil sudah kita lalui, itu dia diciptakan oleh Allah untuk mengungkapkan dari makna yang berdiri pada jiwa Allah. Ujung-ujungnya sama seperti Jahmiyah, Al-Quran makhluk kalau kita perhatikan. Wa naruddu alaihim bima yali, kita bantah mereka dengan apa yang di bawah ini. Pertama, annahu khilafu ijma'is salafi, bahwasanya hal itu menyelisih kesepakatan salaf. Para salaf bersepakat bahwasanya Al-Quran berbicaranya Allah adalah sifat Allah. Udah, mudah kan? Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbicaranya Allah adalah sifat Allah, udah selesai. Jahmiyah mengatakan bukan sifat Allah, itu makhluk. Diciptakan di mana berarti makhluknya? Di angkasa. Dari mana? Asy'ariyah, bukan, kalamullah itu bukan sifat Allah, tapi itu adalah hanya suatu makna yang berdiri sendiri di luar dari zatnya Allah, tidak berkaitan dengan kehendaknya. Huruf dan suara yang dapat didengar itu diciptakan oleh Allah untuk muka. Ribet sekali. Maka bantahan yang pertama menyelisih kesepakatan salaf. Kedua, khilaful adillati, menyelisih dalil-dalil. Li'annaha tadullu ala anna kalam Allah yusma'u wa la yusma'u illa sautu. Menyelisih dalil-dalil, karena bahwasanya dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasanya berbicaranya Allah dapat didengar. Dan sesuatu tidaklah dapat didengar kecuali suara. Berarti kalau dapat didengar apa? Suara. Berarti berbicara Allah mengandung suara, dan suara itu bukan makhluk. Karena orang-orang Asy'ariyah mengatakan berbicaranya Allah itu adalah makna, atau bahasa yang lainnya ungkapan isi hati. Itu kata orang-orang Asy'ariyah. Kalamullah itu makna, hanya suatu makna. Bahasa lainnya apa? Ungkapan isi hati. Berarti tidak bersuara, tidak mengandung huruf. Lalu bagaimana suara dari dalil-dalil yang lain? Huruf, Al-Quran berhuruf, itu adalah yang diciptakan oleh Allah, itu makhluk. Tapi kalamnya Allah itu dia ungkapan isi hati, nggak bersuara, nggak mengandung huruf. Lalu bagaimana dengan kenyataannya ada suara, dengan kenyataannya dia dapat didengar, dengan kenyataannya dia berupa huruf? Oh, itu dia makhluk, diciptakan oleh Allah. Tapi kalamnya Allah itu ungkapan isi hati. Maka di sini bantahan yang kedua, khilaful adillah, menyelisih dalil. Ya, sebenarnya prinsip akidah Ahlus Sunnah itu mudah. Kenapa hal-hal yang seperti ini jadi sulit? Karena membantah orang-orang tersebut yang mereka mempersulit akidah, dan kita membantahnya, memperjelaskan kepada umat kalau hal ini tuh keliru. Itu yang sehingga membuat sulit. Sebenarnya kalau prinsip saja tanpa ada bantahan, usul Ahlus Sunnah saja tanpa ada bantahan mudah. 1 hari selesai. Serius. Tapi ini yang bikin ribet. Anna kalam Allah yusma'u, bahwa saya berbicaranya Allah dapat didengar. Dan sesuatu yang tidaklah sesuatu yang dapat didengar kecuali itu suara. Berarti berbicaranya Allah ya suara, bukan ungkapan isi hati, bukan makna yang hanya suatu makna, ya suara. La yusma'ul ma'na al-qaimu binafsi, karena tidak dapat didengar makna yang berdiri dalam suatu jiwa. Maksudnya apa? Tidak dapat didengar ungkapan isi hati.
makna yang berdiri dalam suatu jiwa. Berarti apa? Ungkapan isi hati. Karena ungkapan isi hati tidak dapat didengar. Sedangkan dalil-dalil menunjukkan suaranya Allah dapat didengar. Kalamnya Allah dapat didengar. Paham gak? Ana ulangin. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan kalamnya Allah adalah ungkapan isi hati. Kalau ungkapan isi hati dapat didengar gak? Ada suaranya gak? Enggak. Kata mereka suara itu lain lagi, beda, itu diciptakan oleh Allah. Aneh itu, dari mana juga mereka dalil? Sebenarnya berbicaranya Allah itu terdapat suara. Dan suara berarti itu bukan ungkapan isi hati. Ada itu. Yang ketiga, khilaful ma'hudi. Menyelisih yang berlaku secara umum. Ma'hud itu yang berlaku secara umum. Li'annal kalama al-ma'huda huwa ma yantabiqu huwa ma yantiqu bihil mutakallimu. Huwa ma yantiqu bihil mutakallimu. La ma yudmiruhu fi nafsihi. Menyelisih yang berlaku secara umum. Li'annal kalama al-ma'huda, karena bahwasanya berbicara yang berlaku secara umum, huwa ma yantiqu bihil mutakallimu, dia adalah yang diucapkan oleh orang yang berbicara. Kan kalau tadi kayak contoh-contohnya tadi, misalnya ada yang mau izin, terus Anda bilang, siapa tadi yang ngomong? Berarti apa menunjukkan? Berbicara itu adalah yang diucapkan oleh orang yang berbicara. Kalam itu adalah yang diucapkan oleh orang yang berbicara. Karena itu anak tanya, siapa tadi yang ngomong? Jadi berbicara itu yang diucapkan oleh mutakallim, bukan sesuatu yang terdapat dalam isi hatinya. Gak mungkin kan kalau misalnya tadi ada yang mau izin kamar mandi, ungkapan isi hati siapa itu? Wah, ada orang nanya begitu. Misalnya tiba-tiba ada suara, Ustaz izin mau kamar mandi. Pasti kan dia akan nanya, siapa yang ngomong itu? Bukan, gak bakalan nanya ungkapan isi hati siapa itu. Gak mungkin. Jadi menyelisih yang berlaku secara umum. Karena bahwasanya kalam yang berlaku secara umum, dia adalah yang diucapkan oleh orang yang berbicara. Oleh karena itu ditanya, siapa tadi yang ngomong? Lama yudmiruhu fi nafsi, bukan sesuatu yang disembunyikan dalam dirinya. Gak bakalan orang bertanya ungkapan isi hati siapa itu, gak bakalan. Karena yang dipahami, yang berlaku secara umum, kalam itu adalah yang diucapkan oleh orang yang berbicara, bukan ungkapan isi hatinya. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Dan itu antum baca-baca lagi yang menyelisih ahlu sunnah dalam sifat kalamnya Allah ada dua. Yang pertama Jahmiyah, yang kedua Asy'ariyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.